Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan nomor pokok mahasiswa 202215500117, yang pada saat ini saya sedang studi di Universitas Indraprasta PGRI atau biasa disebut dengan kampus Unindra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan. Nah, materi ini membahas pengertian sumber daya alam, berbagai klasifikasinya, hubungan sumber daya alam dengan lingkungan, juga dampak pengelolaannya, hingga pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Materi ini sangat penting karena kehidupan manusia bergantung pada sumber daya alam. Nah, oleh karena itu, kita harus memahami cara memanfaatkannya secara bijaksana agar tetap tersedia bagi generasi yang akan datang atau generasi kedepannya. Oke, kemudian lanjut di sini ada slide 2, yaitu apa itu sumber daya alam gitu kan. Jadi sumber daya alam atau dengan singkatan SDA ini adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hingga kebutuhan sekunder dan tersier seperti rekreasi, estetika, maupun pengembangan bakat. Contohnya adalah air yang digunakan untuk minum dan irigasi, tanah untuk pertanian, hutan sebagai sumber kayu, dan hasil tambang sebagai bahan baku industri. Nah, kemudian sini ada menurut Sumarwoto 2004. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat makhluk hidup, benda mati, serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Nah, artinya manusia dan lingkungan saling memengaruhi sehingga pemanfaatan sumber daya alam harus tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya. Nah, kemudian sini lanjut ada di slide 3. Itu berdasarkan sifatnya. Yang pertama sini ada dapat diperbarui, yaitu ada hewan, tumbuhan, mikroba, air, tanah yang memiliki daya reproduksi dan regenerasi. Jadi jenis ini dapat pulih kembali melalui proses alami apabila dimanfaatkan secara bijaksana. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, tanah, air, mikroorganisme. Jadi hutan yang ditebang masih dapat tumbuh kembali melalui reboisasi gitu ya. Kemudian lanjut sini ada yang tidak dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, nikel, dan berbagai hasil tambang lainnya. Nah, karena jumlahnya terbatas, jadi penggunaannya ini harus dilakukan secara hemat gitu. Dan lanjut sini ada tidak pernah habis. Jadi sumber daya alamnya tidak pernah habis, contohnya seperti energi matahari, udara angin, gelombang laut, serta energi pasang surut. Nah, jadi selama bumi masih ada, sumber daya ini akan terus tersedia hingga saat ini banyak dikembangkan berbagai energi terbarukan gitu kan, sebagai energi yang lebih baru lagi gitu. Oke, kemudian lanjut sini ada slide yang keempat, itu berdasarkan potensi dan jenis. Kemudian lanjut sini ada berdasarkan potensi penggunaan. Jadi potensi penggunaannya sumber daya alam ini terdiri dari ada sumber daya materi, energi, ruang gitu kan. Yang materi yaitu yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, misalnya batu, besi, emas, kayu, dan kapas. Kemudian juga sini ada yang energi, yaitu sumber daya energi yang menghasilkan energi seperti minyak bumi, batu bara, air terjun untuk PLTA,
dan juga sinar matahari dan angin. Kemudian yang terakhir sini ada ruang. Nah, sumber daya ruang yaitu wilayah daratan maupun angkasa yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal, juga pertanian, industri maupun transportasi. Nah, kemudian sini lanjut ada berdasarkan jenis. Jadi berdasarkan jenisnya sumber daya alam ini dibagi menjadi dua gitu. Ada yang non hayati atau abiotik, ada juga hayati yang biotik gitu. Jadi yang sumber daya hayati ini berasal dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Dan juga sini ada sumber daya non hayati atau abiotik, yaitu berasal dari benda mati seperti air, tanah, batuan, dan mineral gitu. Dan lanjut sini ada lingkungan dan tantangannya. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan memengaruhi kehidupannya. Nah, saat ini kualitas lingkungan mengalami penurunan akibat peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas manusia, serta kebutuhan terhadap lahan, energi, dan bahan baku terus bertambah sehingga eksploitasi sumber daya alam juga meningkat. Nah, ada beberapa penyebab utama kerusakan lingkungan di Indonesia antara lain yaitu ada penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, pencemaran air dan udara, kemudian eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan prinsip konservasi. Nah, jika kondisi ini terus berlangsung, maka akan menyebabkan banyak banjir gitu dan juga tanah longsor. Kemudian ada juga kekeringan dan juga hilangnya habitat satwa hingga perubahan iklim gitu. Dan lanjut sini ada slide 6 yaitu dampak pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama ada dampak positifnya gitu. Jadi pengelolaan sumber daya alam ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif ya. Gitu. Yang pertama ada positif. Nah, apabila pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi pencemaran lingkungan, menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang, kemudian juga mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih gitu. Nah, sedangkan dampak negatifnya apabila sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan, maka yang akan terjadi yaitu adanya kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, adanya juga pencemaran air, tanah, dan udara, dan juga perubahan iklim akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Dan juga ada juga sini degradasi, yaitu lahan bahkan desertifikasi atau penggurunan gitu. Nah, oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kemudian lanjut sini ada slide 7 yaitu menumbuhkan kepedulian lingkungan. Pertama ada penghijauan, pengelolaan sampah, dan juga ada pemanfaatan lahan kosong. Nah, jadi ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Yaitu penghijauan, yaitu dengan menanam pohon dan memulihkan lahan yang rusak agar kembali berfungsi dengan baik. Kedua yaitu menerapkan konsep 3R. Apa itu 3R? Itu reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu yaitu mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah. Dan reuse yaitu menggunakan kembali barang yang masih layak gitu. Dan recycle ini dengan mendaur ulang sampah menjadi produk baru. Nah, ketiga dari konsep 3R itu dengan pemanfaatan lahan kosong menjadi ruang terbuka hijau
atau taman kota. Selain memperindah lingkungan, ruang hijau juga membantu mengurangi polusi udara serta menyerap air hujan dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat serta segar alami gitu ya. Dan lanjut sini ada metode penelitian slide ke-8 itu. Jadi penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah dengan sumber dari Google Scholar ya. Jadi saya menggunakan dari Google Scholar dengan metode kualitatif gitu ya. Dan terakhir ada kesimpulan. Jadi sumber daya alam ini diklasifikasikan menjadi hayati biotik dan non hayati atau abiotik. Berdasarkan sifat pembaruannya dibedakan menjadi yang dapat diperbarui. Contohnya air, hutan, sinar matahari, dan tidak diperbarui yaitu minyak bumi, mineral, tambang. Nah, semua elemen dalam lingkungan hidup saling bergantungan membentuk ekosistem yang kompleks. Juga pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan mutlak diperlakukan untuk menjamin ketersediaannya bagi generasi mendatang gitu ya. Jadi seluruh komponen lingkungan ini saling berhubungan membentuk suatu ekosistem. Nah, oleh sebab itu pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara benar-benar bijaksana serta juga harus bertanggung jawab penuh dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh generasi sekarang tetapi juga oleh generasi yang akan datang ke depannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan di bawah sini ada daftar pustaka sumber-sumber hasil dari penelitian saya ada di bawah berikutnya. Kurang lebihnya saya Lukman Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maafin ya bila ada kesalahan kata atau sumber-sumber, tolong diperiksa. Terima kasih.